Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan minggu ini akan mengkaji mengelola bagaimana menetapkan harga produk atau jasa. Untuk itu perlu kita mengetahui beberapa hal yaitu 1. Memahami lingkungan dalam proses penetapan harga. 2. Memahami proses pengaturan harga. 3. Memahami proses adaptasi harga. 4. Memahami tindakan memulai dan merespon perubahan harga sebagai upaya bersaing. Pemahaman tentang lingkungan bisnis, proses pengaturan harga, adaptasi harga, dan tindakan dalam memulai dan merespon perubahan harga merupakan faktor penting dalam proses penetapan harga yang efektif. Dengan memperhatikan hal-hal ini, perusahaan dapat mengambil keputusan harga yang tepat dan dapat bersaing secara efektif di pasar. Pertama, kita perlu mengetahui perubahan lingkungan. Di sisi pembeli memiliki akses kepada ribuan penyedia produk untuk melakukan pembandingan harga, menentukan harga dan menemukan penjualnya serta mendapatkan produk gratis. Menegosiasikan harga pada lelang dan exchange online atau bertemu secara langsung. Di sisi penjual, memonitor perilaku pelanggan dan membentuk penawaran bagi individu. Memberikan akses untuk harga khusus bagi pelanggan tertentu. Kedua yaitu penentuan harga perusahaan yang terdiri dari pemilik perusahaan, divisi atau manajer lini produk, serta tujuan dari manajemen puncak. Penentuan harga perusahaan melibatkan pemilik perusahaan, divisi atau manajer lini produk, serta tujuan dari manajemen puncak. Kolaborasi antara ketiga pihak ini penting untuk menetapkan harga yang tepat, mengoptimalkan laba, dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah psikologis dan penetapan harga konsumen, yang terdiri dari 1. Referensi harga. Membandingkan harga dengan referensi harga internal yang mereka ingat atau pembingkaian referensi eksternal yang disebut harga retail regular. 2. Price Quality Inference, penggunaan harga sebagai indikator kualitas. 3. Angka terakhir pada harga, penggunaan beberapa angka untuk membuat produk terasa murah. Berdasarkan pada slide yang saudara lihat, langkah pertama pada pengaturan harga diawali dengan memilih tujuan dari produk, kemudian menghitung permintaan yang diiringi dengan estimasi biaya beban untuk menganalisis biaya, harga dan penawaran dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya memilih metode penetapan harga serta memilih metode yang digunakan. Menentukan posisi seperti apa yang ingin ditunjukkan perusahaan dalam penawaran pasar yaitu 1. Survival, perusahaan mengalami overcapacity, kompetisi yang intens, atau perubahan keinginan konsumen sehingga tujuannya adalah untuk bertahan di pasar, harga bisa menutupi biaya variabel dan sebagian dari biaya tetap. 2. Maksimum current profit, menetapkan harga yang bisa memaksimalkan keuntungan saat ini dengan asumsi perusahaan mengetahui permintaan dan fungsi biaya. 3. Maksimum market share, menetapkan harga murah dengan asumsi pasar sensitif terhadap harga sehingga mampu mendorong volume penjualan. 4. Maksimum market skimming, menetapkan harga tinggi di awal kemudian menurunkannya dari waktu ke waktu. 5. Product Quality Leadership, penetapan harga yang cukup tinggi namun tetap bisa dijangkau untuk produk serta pelayanan yang memiliki karakter high quality product. 6. Objektif lain, penetapan harga dengan tujuan tertentu yang umumnya dilakukan oleh perusahaan non-profit atau pemerintah. Menghitung permintaan. Setiap tingkatan harga akan menentukan tingkat permintaan dan memiliki pengaruh terhadap tujuan pemasaran perusahaan. Hubungan yang umum antara keduanya adalah, semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan dan sebaliknya. Aspek ini menentukan selling point dari harga. Aspek pertimbangannya adalah 1. Sensitivitas harga. 2. Estimasi kurva permintaan, survei, eksperimen harga dan analisis statistik. 3. Elastisitas harga terhadap permintaan, responsiveness. Estimasi biaya beban. Perusahaan ingin menetapkan harga yang mampu menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk termasuk pengembalian yang adil atas upaya dan resiko. Biaya beban merupakan floor point dalam penentuan harga.
Aspek pertimbangannya adalah 1. Jenis biaya dan level produksi, fixed, variabel, total dan average cost. 2. Akumulasi produksi, penurunan pada average cost, experience learning curve. 3. Target costing, biaya perubahan dengan skala produksi dan pengalaman. Menganalisis biaya, harga dan penawaran kompetitor. Dalam jangkauan harga yang memungkinkan atas perhitungan permintaan dan biaya beban, pertimbangan lain adalah terkait biaya, harga dan kemungkinan harga yang dikeluarkan oleh pesaing. Tujuannya adalah agar penetapan harga dari perusahaan mampu mengantisipasi segala kondisi persaingan yang mungkin terjadi. Memilih metode penetapan harga. 3 pertimbangan utama dalam pengaturan harga yaitu 1. Biaya yang menentukan batas bawah harga, floor price. 2. Harga pesaing dan harga barang substitusi. 3. Penilaian pelanggan dalam fitur tertentu yang menentukan batas atas harga, ceiling price. Memilih metode penetapan harga. Ada beberapa metode dalam penetapan harga yaitu markup pricing, metode penentuan harga yang paling dasar dengan menambahkan markup standar pada biaya produk. Target return pricing, perusahaan menghitung harga yang mampu menjangkau target tingkat pengembalian dari investasi, ROI. Perceived value pricing, penentuan harga berdasarkan nilai yang diterima oleh konsumen, customer perceived value. Value pricing, mendapatkan pelanggan yang loyal dengan menetapkan harga cenderung rendah dibandingkan penawarannya yang memiliki kualitas tinggi. Going rate pricing, perusahaan menentukan harga sebagian besar berdasarkan harga dari kompetitor. Auction type pricing, penentuan harga dengan cara lelang, English bids, Dutch bids, sealet bid auction. Metode penetapan harga akan memberikan tingkatan harga yang bisa dipertimbangkan perusahaan untuk dipilih sebagai harga final. Dalam pemilihan harga final beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Pengaruh dari aktivitas pemasaran lainnya, kualitas dan iklan brand yang berhubungan dengan kompetisi. Saat menentukan harga final, penting untuk mempertimbangkan pengaruh dari aktivitas pemasaran lainnya, seperti kualitas produk, iklan dan branding. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk dan juga persaingan dengan merek lain. 2. Kebijakan penetapan harga perusahaan, konsistensi dengan kebijakan perusahaan, penetapan harga harus konsisten dengan kebijakan penetapan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini penting agar harga yang ditawarkan mencerminkan nilai produk, strategi perusahaan, dan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. 3. Penetapan harga dalam bentuk gain and risk sharing. Dalam beberapa situasi, penetapan harga dapat melibatkan bentuk gain and risk sharing, di mana perusahaan dan pelanggan berbagi risiko dan keuntungan. Misalnya, harga dapat ditetapkan berdasarkan hasil atau kinerja yang dicapai oleh pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan harga final. 4. Pengaruh harga bagi pihak lain, tenaga penjual, pesaing, supplier, pemerintah. Perubahan harga dapat mempengaruhi motivasi tenaga penjual dan hubungan dengan supplier. Selain itu, harga juga dapat menjadi faktor yang diatur oleh kebijakan pemerintah. Perusahaan umumnya tidak hanya menentukan satu harga, namun mengembangkan struktur penetapan harga untuk menggambarkan variasi kondisi. Strategi adaptasi harga yaitu 1. Penetapan harga secara geografis. Perusahaan melakukan penyesuaian harga untuk mempertimbangkan perbedaan dalam kondisi pasar, tingkat persaingan, atau preferensi konsumen di berbagai wilayah geografis. 2. Harga diskon dan kemudahan. Strategi ini melibatkan pemberian diskon kepada pelanggan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam volume besar, atau pembelian pada periode off-season. 3. Penetapan harga promosi. Perusahaan memberikan penawaran khusus, diskon sementara, atau paket bundel untuk meningkatkan daya tarik produk dan mendorong konversi penjualan. 4. Diferensiasi penetapan harga. Strategi ini melibatkan penyesuaian harga berdasarkan perbedaan karakteristik produk atau pelanggan. Dengan menggunakan strategi adaptasi harga ini, perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan daya saing,
dan memenuhi kebutuhan dan preferensi beragam dari konsumen mereka. Proses adaptasi harga. 1. Penetapan harga secara geografis. Penetapan harga yang berbeda untuk membedakan pelanggan berdasarkan lokasi dan negara. Counter trade yaitu merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menawarkan item. Barter, pembeli dan penjual menukarkan hanya barang. Compensation deal, penjual mendapatkan pembayaran dalam bentuk cash dan produk. Buyback, penjual memiliki aset bangunan kemudian menjual dengan sistem pembayaran sebagian cash dan sisanya produk yang dihasilkan aset tersebut. Offset, penjual menerima pembayaran penuh namun setuju untuk menghabiskan sebagian uangnya di lokasi tersebut dalam periode tertentu. 2. Harga diskon dan kemudahan. Menyesuaikan uraian harga dari produknya dan memberikan diskon serta kemudahan untuk pembayaran yang lebih cepat, volume pembelian dan pembelian pada off-season. Pelanggan yang membeli dalam jumlah besar atau pesanan dengan volume tinggi dapat memperoleh diskon khusus atau penawaran khusus lainnya. Dengan strategi harga diskon dan kemudahan ini, perusahaan berharap dapat meningkatkan daya tarik produk mereka, mendorong penjualan, dan mempertahankan pelanggan setia. 3. Penetapan harga promosi. Teknik penetapan harga untuk menstimulasi pembelian menjadi lebih cepat seperti Loss leader pricing, penetapan harga untuk acara khusus, penetapan harga untuk pelanggan khusus, pemotongan harga, pendanaan dengan bunga rendah, kondisi waktu pembayaran yang lebih panjang, jaminan dan kontrak layanan, psychological discounting. 4. Diferensiasi penetapan harga. Terjadi ketika perusahaan menjual produk atau layanan pada dua atau lebih harga yang tidak merefleksikan perbedaan proporsi pada biaya. Contohnya seperti Customer Segment Pricing, Product Form Pricing, Image Pricing, Channel Pricing, Location Pricing, Time Pricing. Memulai dan merespon harga pasar. Untuk menetapkan harga perlu mempertimbangkan harga pasar. 1. Pemotongan harga. Pemotongan harga umumnya dilakukan untuk mendorong produk mendominasi pasar dengan cara menurunkan harga dengan harapan volume penjualan akan meningkat. Kondisi terjebak yang mungkin terjadi akibat pemotongan harga yaitu kualitas rendah, pangsa pasar yang rapuh, shallow pocket, perang harga. 2. Menaikkan harga. Kondisi yang mendorong penaikan harga produk seperti inflasi biaya, overdemand. Strategi menaikkan harga dapat dilakukan dengan cara penentuan harga yang ditunda, klausa eskalator, unbundling, pengurangan diskon. 3. Merespon perubahan harga pesaing. 3 respon yang memungkinkan untuk menghadapi pesaing dengan kekuatan low cost. Diferensiasi lebih lanjut terkait produk atau layanan. Memperkenalkan perusahaan low cost. Investasi kembali menjadi perusahaan low cost. Harga adalah satu-satunya elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan, yang lain menghasilkan biaya. Keputusan harga menjadi lebih menantang dalam lingkungan ekonomi dan teknologi yang berubah. Dalam menetapkan kebijakan penetapan harga, sebuah perusahaan mengikuti prosedur 6 langkah. Ini memilih tujuan harganya dengan memperkirakan kurva permintaan, kemungkinan jumlah yang akan dijual pada setiap harga yang mungkin. Bagaimana biayanya? Bervariasi pada tingkat output yang berbeda, pada tingkat pengalaman, produksi akumulasi yang berbeda, dan untuk penawaran pemasaran yang berbeda. Perusahaan biasanya menetapkan struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, persyaratan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pesanan, dan faktor lainnya. Demikianlah materi pembelajaran mengenai harga dari sudut pandang manajemen pemasaran. Untuk penjelasan lebih mendalam akan kita lakukan melalui media online yaitu GME. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.